الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله تعالى بالله من الشيطان الرجيم، ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "Kullukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebelum kita berdoa kepada Allah dan Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma, ya Allah ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masuk pembahasan surah Al-Adiyat ayat yang keempat. Seperti biasa kita akan murajaah irama muratan nahawan. Dengarkan dan ulangi. Dada satu itu dari. Nada satu itu dari. Nada dua itu datang. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abata. Baik, kita akan murajaah dari surah Al-Fatihah dan kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Pak Yusuf. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pak Surat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pak Taufik. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pak Yuli. فأما من ثقلت موازينه Pak Bayo. Mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Pak Nur Ali. Wa amma man khaffat mawazinuhu Pak Bayo. Pak Baryono. Wa khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Pak Yuli. Wa ma adraka ma hiya. Pak Taufik. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Surat. Na sama hanya cuma 2 rokat. Narun hamiyah. Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا. Yusuf. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا والموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. Baik, kita masuk materi baru. Surah Al-Adiyat ayat yang keempat. Baik, ayat yang keempat. Fa'adzawna bihi naqu'a. Kita akan lihat dari sisi qaidatul lughatil arabiyyah, kaidah bahasa Arab. Perlu diperhatikan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci yang menjadi pedoman hidup, tetapi juga mahakarya bahasa Arab yang penuh dengan nahwu, sorof, balaghah. Setiap ayatnya mengandung unsur kata yang sangat teliti, masya Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab akan merasakan begitu telitinya setiap huruf dalam susunan kata dalam Al-Quran. Sehingga para ulama bahkan seperti Bawahi, Malik, Hisham dan Imam Al-Jurjan dijadikan rujukan utama dalam ilmu bahasa. Baik, yang kita bahas kali ini adalah firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat keempat. Ayat yang singkat namun kaya dengan kaidah nahwu, sorof dan balaghah yang menakjubkan, masya Allah. Kita akan uraikan secara sistematis agar mudah dipahami. Kita lihat dari sisi i'rab atau alas nahwu, susunan kata. Ada huruf fa merupakan huruf atf, penghubung yang menunjukkan kesinambungan peristiwa. Ada wawu, ada fa. Dalam Alkitab karya Sibawai, huruf ini sering digunakan untuk menunjukkan ta'qib, urutan cepat. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, urutan. Kemudian ada kata asaruna, merupakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau telah terjadi. Dari akar kata asar berarti menimbulkan bekas, ada asar atau bekas, atau menggerakkan. Subjeknya adalah na, atau na. Subjek di sana na, yang merupakan dhamir jamak muannas ghaiban, kata ganti jenis perempuan yang tidak hadir, ghaiban. Dan ini dia kembali atau merujuk kepada kuda-kuda yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, Al-Adiyat. Menurut syarah Ibnu Aqil al-Alfiyah Ibnu Malik, fi'il madhi dengan dhamir jamak muannas menunjukkan keserasian dengan kata al-adiyat. Maka dia kembali kepada al-adiyat, kuda-kuda betina yang berlari kencang. Yang ketiga ada bihi, yang merupakan jar majrur. Ada harfu jar yaitu bi, merupakan harfu jar, setelahnya dinamakan isim majrur, maka dinamakan jar majrur. Huruf bi menunjukkan sebab atau alat.
Nah, dhamir hi kembali kepada lari kuda atau kecepatan gerak di ayat sebelumnya. Dalam murni alladhi karya Ibnu Hisham, penggunaan huruf jar di sini menegaskan keterkaitan langsung dengan gerakan kuda yang kencang dan debu yang berterbangan disebabkan gerakan kuda yang cepat. Yang keempat ada kata naf'an yang merupakan maf'ul bih tsani, objek kedua, dan dalam bentuk nakirah. Dalam bahasa kita indefinitif. Ciri khas nakirah adalah tidak ada alnya. Kalau ada al dinamakan ma'rifah. Alhamdu ada alnya ma'rifah. Kalau cuma hamdun berarti nakirah, tidak ada alnya. Kata naf'un berarti debu tebal yang berterbangan. Menurut makna Al-Quran wa i'rabuhu karya Az-Zajjaj, bentuk nakir di sini memberi kesan banyak dan meluas. Dari sisi tasrif atau al-saraf dalam bahasa kita morfologi, ilmu bentukan kata. Ada kata athara yukthiru itharatan. Makna saja adalah meninggalkan bekas, asar. Maka ada kitab asar sahabat, jadi jejak para sahabat. Atau menimbulkan pengaruh, dampak, asar. Dalam konteks ayat yaitu mengangkat atau dia menerbangkan debu. Kemudian naqa'un bisa dikatakan naqa'a yang bermakna debu tebal. Dalam makna Al-Quran kali Al-Farqa, kata ini digunakan khusus untuk debu yang muncul dari kecepatan gerak. Jadi ini sebenarnya khusus untuk debu yang muncul dari kecepatan gerak, dinamakan naqa'un. Kemudian dari sisi balaghah atau keindahan bahasa. Yang pertama ada isti'arah, ada metafora. Debu yang terbang bukan sekedar fenomena fisik, tetapi simbol kekuatan dan kecepatan. Berlalu kencang, terengah-engah, menunjukkan debu. Imam Al-Juzjani dalam Dalail Al-Ijaz menekankan bahwa metafora ini, penggambaran ini menimbulkan gambar visual yang kuat di benak pembaca. Debu-debu tebal berterbangan itu akan membuat kita ada visualisasi gambaran. Kemudian ada taksis, ada penekanan. Penggunaan kata naq'a dalam bentuk nakirah, indefinitif, memberi kesan debu yang banyak dan meluas, bukan sekedar debu biasa, debu yang mengepul, tebal, dan dia meluas. Yang ketiga ada taswir, ada penggambaran. Ayat ini melukiskan adegan dramatis, kuda berlari kencang, lalu debu tebal berterbangan. Dalam Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari, taswir ini memperkuat nuansa peperangan dan semangat juang. Kesimpulan, ayat fa'atharna bihi naq'a. Contoh indah bagaimana Al-Quran menggunakan kaidah nahwu, sharh dan balaghah untuk melukiskan gambar yang hidup. Dari sisi nahwu kita melihat keteraturan i'rab, susunan katanya fa'atharna bihi naq'a. Dari sisi sharaf kita memahami akar kata yang kaya makna. Athara yuksiru itharatan, meninggalkan bekas, menimbulkan dampak atau pengaruh. Dan dari sisi balaghah kita merasakan kekuatan dari tulis yang menggugah hati.
Pelajaran pentingnya memahami kaidah bahasa Arab bukan sekedar ilmu teknis, sekedar akademis, tetapi jalan untuk merasakan keindahan dan kedalaman makna Al-Quran. Pilihan kata-katanya luar biasa, Masya Allah. Fa'atharna bihi naqu'an. Baik, kita akan lihat dari sisi ilmu tajwid. Fa'atharna bihi naqu'an. Ada huruf fa yang dikeluarkan dari ujung gigi di atas bertemu dengan paruh bibir bagian bawah. Fa. Kemudian hamzah dari pangkal tenggorokan pun di bawahnya. Ini dia huruf hamzah. Fa'a, fa'a. Kemudian fa, ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. Fa, 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 fa. Ra, ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ra, ri, ru. Kemudian dia sukun. Dalam konteks ayat ini, ra-nya sukun sebelumnya fathah, maka wajib dibaca tafkhim tebal. Fa'athar, fa'athar, fa'athar. Nun ujung lidah dengan gusi dua gigi seri atas. Na, tipiskan. Na, ni, nu. Fa'athar, na. Setelah ra tebal, fa'athar, tarik dulu jangan sampai dia terikut ke bandungnya. Fa'athawna, fa'athawna. Ba dua bibir dipertemukan dan dirapatkan. Babibu. Ha dari pangkal tenggorokan. Dan dia matsilah qasirah, termasuk bagian dari jenis maqtabi'i. Maka dibaca dua harokat karena setelahnya bukan huruf hamzah. Fa'athawna bihi. Baik, kita perhatikan, dengarkan dan ulangi. Fa'athawna bihi. Fa'athawna bihi. Fa'athawna bihi. Fa'athawna bihi. Fa'athawna bihi. Fa'athawna bihi. Kemudian kata berikutnya naq'an. Ada nun sudah kita bahas, qaf pangkal lidah. Dan dalam ayat ini qafnya sukun, maka dia menjadi sifat qalqalah. Karena di tengah ayat qalqalahnya qalqalah surah. Naqo, 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 naqo. Tidak terlalu nampak pantulannya karena di tengah kata. Diakhiri dengan ain, tenggorokan bagian tengah. Ain. Dan dalam ayat ini dia fathatain, maka karena dia di akhir ayat hukumnya mad iwad, dibaca dua harokat. Nafu'a, nafu'a, dibaca dua harokat. Baik, kita perhatikan, dengarkan dan ulangi. Nafu'a, nafu'a, nafu'a. Kita buka dengan kata sebelumnya. Dengarkan dan ulangi. Fa'atharna bihi naqu'a. 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 Pak Barin. Fa'atharna bihi naqu'a. Pak Yanto. Fa'atharna bihi naqu'a. Pak Yusuf.
fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Ra ini tebalkan fa'atharna. Coba lagi. Fa'atharna bihi naq'a. Kembali ke qaf. Naq'a. Coba lagi. Fa'atharna bihi naq'a. Pak surat. Fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Pak Taufir. Fa'atharna bihi naq'a. Pak Jumigan. Fa'asarna bihi naq'a. Pak Yuli. Fa'asarna bihi naq'a. Pak Bar. Fa'asarna bihi naq'a. Pak Nur'an. Fa'asarna bihi naq'a. Pak Sugeng. Fa'asarna bihi naq'a. Pak Gun. Fa'asarna bihi naq'a. Baik, berarti kan di qaf dia sukun, maka qalqalah sughra dari tengah kata, dan ketika kita memantulkan kembalikan ke makhrajnya. Kalau kita pelankan seperti naqo, selama seperti itu. Kembali ke qaf, Baik, kita ulang, dengarkan dan ulangi. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Baik, kita akan tadabbur pelajaran dari ayat keempat surah Al-Adiyat. Ayat keempat dari surah Al-Adiyat menggambarkan kuda-kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah, hingga menerbangkan debu. Fa'atharna bihi naq'a. Sekilas ayat ini nampak sederhana, cuma kuda untuk kita, kemudian berlari kencang, berlari debu, sederhana. Namun para ulama tafsir klasik menyimpan makna yang dalam tentang semangat, hamasa, kesungguhan, mujahadah, dan dampak asal dari sebuah gerakan. Mari kita tadabburi bersama menuju pada karya-karya besar tafsir dari At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Jalalain, Al-Maraghi, wa Az-Zuhaili, As-Sa'di, hingga refleksi modern dari Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil dalam Yadabbaru Ayati. Baik, bab 1 belasan dalam tafsir. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan kuda yang berlari cepat di medan perang, sehingga debu berterbangan. Debu itu menjadi saksi atas kecepatan dan kekuatan yang ditampilkan. Kemudian Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa debu yang berterbangan adalah tanda kesungguhan jihad. Kuda yang berlari bukan sekedar gerakan fisik, tetapi simbol pengorbanan dan keberanian. Kemudian Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat inilah sumpah Allah dengan kuda-kuda perang. Debu yang terbang menjadi metafora dampak besar dari amal perbuatan manusia. Ada asal. Dalam tafsir Al-Baghawi, debu yang terbang menunjukkan kegigihan pasukan yang tidak penuh dengan rintangan, bahkan debu dan kotoran sekalipun tetap melaju kencang berjihad.
Al-Jalalain menekankan visi visual ayat. Debu yang berterbangan adalah efek nyata dari kecepatan kuda. Imam Al-Marawi dan ini sebagai lukisan indah tentang dinamika kehidupan. Debu yang terbang adalah simbol perubahan besar yang lain dari gerakan kecil. Dan berapa banyak gerakan kecil bisa berdampak besar. Sebuah gerakan Muhammadiyah sederhana, gerakan kecil perubahan lebih dampaknya kita lakukan sampai sekarang. Nahdlatul Ulama biasa-biasa saja awalnya, tapi gerakannya sampai sekarang kita rasakan. Tafsir Al-Wajiz Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ini sebagai isyarat tentang kekuatan kolektif, jamaah, organisasi, teamwork. Debu yang terbang bukan hanya dari satu kuda, tetapi dari pasukan yang bersatu. Ada kekuatan jamaah, ada kekuatan organisasi. Kemudian tafsir As-Sa'di beliau menekankan bahwa ayat ini mengajarkan kesungguhan dalam amal. Debu yang terbang adalah buah dari kerja keras, kemudian melaju kencang. Dalam lihat dan baru ayat, Syekh Umar bin Abdullah Al-Mubil mengaitkan ini dengan dampak amal di era modern. Seperti debu yang berterbangan, setiap postingan di media sosial, setiap karya digital, dan setiap interaksi di dunia maya dengan jejak yang bisa menginspirasi atau menyesatkan. Apa yang kita share mungkin terbilang sepele, cuma share, kita klik, tapi bisa jadi apa yang kita share adalah informasi yang menggerakkan, menggugah hati, menyadarkan, bisa jadi. Bab kedua, kita masuk dalam tadabbur. Yang pertama, gerakan kecil bisa berdampak besar. Debu yang terbanglah efek dari langkah kuda. Begitu pula amal kecil kita bisa meninggalkan jejak besar. Amal yang mungkin sepele dan dalil remeh, menyingkirkan halangan, menyingkirkan batu, menyingkirkan ranting di jalan. Nampak sepele, tapi dampaknya luar biasa. Orang selamat dari kecelakaan atau gelincir, sepele, tetapi berdampak besar. Yang kedua, kesungguhan melahirkan pengaruh. Udang yang berlari dengan penuh tenaga, maksud debu yang terlihat. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, ingat, amal yang dilakukan ikhlas akan meninggalkan pengaruh nyata. Meskipun ramai, kecil. Ada sahabat dulu punya amalan yang mungkin orang anggapnya kecil ramai. Itu amalannya di Masjid Baitul Salam di York. Salat jamaah itu ditata rapi dan sudah dihadapkan mengarah keluar, ditata dihadapkan keluar. Beliau amalannya itu kecil dan konsisten, tetapi depannya luar biasa. Diingat para jamaah merapikan sandal, diarahkan menghadap keluar. Jadi jamaah ketika keluar langsung memakai sandal, langsung sudah sederhana, tetapi menimbulkan dampak. Ada athar, ada bekas di hati para jamaah. Yang ketiga,
Jejak digital sebagai debu kontemporer di era media sosial dan AI sekarang yang kita hadapi, setiap postingan kita, komentar kita, atau karya digital kita, tulisan kita adalah debu yang kita sebarkan. Apakah debu itu membawa manfaat atau mudarat? Maka pastikan apa yang kita posting, kita share di grup WA, Instagram, TikTok bermanfaat. Maka sebenarnya kajian-kajian yang direkam di sini luar biasa. Itu akan dampaknya tidak kita rasakan sekarang, tapi ke depan masih bisa dilihat anak cucu kita. Rekaman yang luar biasa. Rekam di YouTube, tapi nggak merasakan. Tapi ada orang yang melihat, tergerak hatinya, tergugah, Masya Allah, pahalanya masih mengalir. Yang keempat, kekuatan kolektif, kekuatan jamaah. Debu yang banyak merupakan pasukan kuda yang bergerak bersama dan banyak. Begitu pula gerakan kolektif umat dalam kebaikan akan meninggalkan pengaruh besar. Itu kekuatan jamaah, kekuatan organisasi yang terorganisir, lebih berdampak luas daripada hanya satu orang. Kesimpulan, ayat ini bukan sekedar gambaran kuda perang. Ia adalah simbol gerakan, dampak, dan pengaruh asar. Debu yang terbang dengan kita bahwa setiap amal sekecil apapun akan meninggalkan jejak. Sekecil apapun. Di era digital yang tidak ada sekarang, debu itu bisa berupa konten, postingan atau karya AI yang kita sebarkan. Maka pastikan debu yang kita terbangkan, yang kita share, informasi yang kita share, materi yang kita share adalah debu kebaikan, ilmu, dan inspirasi, bukan debu yang menyesatkan. Bagian pertama adalah jadilah seperti kuda yang berlari dengan penuh semangat, sehingga setiap jejak digital kita menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan surah Al-Adiyat ayat yang keempat. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya tentu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.